Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024, ungkap Direktur Eksekutif Indometer Leonard SB dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Menurut Leonard, tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, tutur Leonard. Leonard berpandangan bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik, katanya. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Gitu ya. Jokowi ini kan PDIP, Bang. Bukan yang lain. Nggak mungkin Jokowi itu berhadapan-hadapan dengan Mega. Kayaknya sudah mulai jelas ini, pasangan-pasangan capres ini. Kalau misalnya berapa momen kita lihat Ganjar sudah mulai jalan-jalan bersama dengan Pak Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal, kan gitu. Di Gorontalo ya. Di Gorontalo. Iya. Sudah duduk bersamaan kan, dan bahkan dari awal sih kita sudah mendengar, mencium itu. Kesannya memang Ibu Mega itu mencari tokoh-tokoh yang dari NU ya. Ya, NU dan kemudian senior ya, dan kemudian disegani. Kemudian Prabowo ini nampaknya juga sudah mengerucut nih. Kalau kita lihat antara apakah dengan Erlangga atau dengan Erik. Karena saya lihat PAN ini kan sudah mencabut dukungannya kepada Ganjar kan. Artinya tidak akan berkoalisi dengan PDIP. Kalau tidak berkoalisi dengan PDIP berarti kan dia ke Prabowo, tidak mungkin ke Anies. Sementara dia punya wakil presiden yang sudah dia gadang-gadang, itu kan Erick Thohir. Berarti kalau PAN koalisi dengan Gerindra, maka wapresnya adalah, kalau Gerindra dengan Golkar, itu bisa Erlangga sebagai wapresnya. Nah, ini bagaimana pandangan Mas Ed? Atau ada pandangan lain barangkali? Rumit ya. Pertama soal Ganjar Pranowo ya. Ganjar saya kira berbeda dengan Jokowi 2019, Bang ya. Jokowi saat itu petahana, elektabilitasnya sekalipun belum mencapai angka 60%, kan di kisaran angka 50% ya. Jadi pilih wakil yang rada-rada tidak populer, merem saja, ada kemungkinan memenangkan pertarungan. Posisinya petahana. Kiai Ma'ruf Amin tidak pernah dibicarakan, popularitas dan elektabilitasnya tidak pernah muncul di survei. Nah, Ganjar, banyak orang yang melihat polanya akan sama seperti Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kalau dengan Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar kan harus kita akui, Bang. Nggak pernah muncul di survei. Tidak pernah menjadi bahan pembicaraan di elit. Tidak pernah menjadi pembicaraan di media sebagai sosok yang potensial maju di 2024. Itu yang saya bilang. Ada kemungkinan memang PDIP sedang mengincar betul tokoh NU untuk disandingkan dengan Ganjar 2024. Nasionalis, religius. NU kita tahu bukan hanya ormas Islam terbesar di Indonesia. Tapi paham keagamannya kan cukup inklusif, cukup toleran dan moderat. Cocoklah dengan suasana hati yang dimiliki oleh teman-teman PDIP
PDIP ya. Tapi ingat, sekalipun hunting tokoh-tokoh dari kalangan Nahdliyin, kalau popularitas dan elektabilitasnya ini rendah, ini bukan menambah elektabilitas bagi Ganjar, bisa jadi beban. Ganjar saat ini elektabilitasnya di kisaran angka 36%. Itu nggak aman secara politik. Maka posisi cawapres menjadi kunci. Ketika NU dicari, apakah jawabannya Nasaruddin Umar yang memang tidak pernah muncul dalam survei? Kenapa tidak Mahfud MD? Kenapa misalnya tidak Hovifah? Kenapa tidak yang lainnya, Gus Yahya ataupun Gus Menteri? Itu kan tokoh-tokoh NU yang saya kira juga muncul secara signifikan. Atau mantan Ketua Umum PBNU Kiai Said. Jadi bagi saya ini bagian dari sounding publik sebenarnya soal Nasaruddin Umar. Kalau bicara tentang kompetensi, bicara tentang kealiman, bicara tentang pahaman keagamaan, saya kira tidak akan ada yang membantah itu soal Nasaruddin Umar. Guru besar Bang, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu tempat saya ngajar itu. Nggak ada yang bantah. Ahli agama, mewakili non-Jawa, seperti Yusuf Kala gitu. Tapi ketika bicara tentang popularitas dan elektabilitas, ini tentu menjadi suatu hal yang serius. Karena Ganjar baru 36%. Beda ceritanya kalau elektabilitas Ganjar itu 50% ke atas. Jadi sekalipun wakilnya nggak muncul secara signifikan di survei, relatively akan leading seperti Jokowi dan Maruf Amin di 2019. Jadi Itu bayangan saya. siapa yang tepat kira-kira untuk Ganjar ini wakil? Kalau bicara tepat secara ideal dan survei ya ada Hovifah dan Mahfud MD. Karena dua orang ini sejak lama dikaitkan dengan Pilpres, Bang. Mahfud populer mendapatkan momentum karena berani mengungkap ya persoalan-persoalan kejanggalan di Menteri Keuangan. Wah, siapa yang tak kenal Mahfud MD? Tapi kan rasa-rasanya belum ada yang berani untuk membackup Mahfud MD untuk bisa maju bersama Ganjar Pranowo. Dan elektabilitas Mahfud muncul di Cawapres. Orang juga kenal. Paling tinggi. Betul. Selalu tinggi. Tapi kan problemnya, sekalipun elektabilitas dan popularitas Mahfud ini sampai ke Sidratul Muntaha sana, Bang, ke langit yang keberapa itu, kalau nggak ada yang minat di internal PDIP, wassalam. Ini yang kemudian menjadi Kira-kira cukup nggak dilema. minat itu kenapa ya? Ini Mungkin Mahfud terlampau pintar ya, terlampau pintar untuk bisa menjawab ini atau semua. terlalu berani barangkali. Atau jangan-jangan terlampau berani, terlampau bersih juga. Gitu. Tapi kita tidak pernah tahu. Atau jangan-jangan memang Nasaruddin Umar ini punya kontribusi penting ke PDIP gitu. Dianggap sebagai orang yang, kalau kita melihat statement-statementnya Pak Nasar dulu, sering memberikan pembelaan-pembelaan ke PDIP, ke Mbak Mega kalau tidak salah ya, semoga saya tidak salah. Orang yang berani pasang badan ketika Mbak Megawati itu diserang, ketika kemudian PDIP juga sering dikritik oleh kelompok-kelompok yang selama ini memang berseberangan dengan mereka. Mungkin juga itu, tapi yang jelas bagi saya, persoalan terbesar dari Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu soal popularitas dan elektabilitas saja. Faktor kesolehan, faktor keagamaan, faktor kompetensi, pendidikannya bagus dan mantap, saya kira tidak akan ada bantah. Orangnya sangat Orang santun. NU santun sekali. Santun. Dalam, Bang. Wah, kalau ngomong itu pokoknya hanyut nih. Saking santunnya, hampir banyak pejabat ya DPR ataupun eksekutif ketika menikahkan anaknya itu sering sekali yang diminta untuk nasihat-nasihat nikah itu adalah dari Pak Nasaruddin Pak Nasaruddin Umar, betul. Sebenarnya kalau bicara rata-rata umum, Nasaruddin Umar itu paket komplit, Bang. Orang NU penting, penetrasinya kuat, mewakili non-Jawa, soleh, paham agama. Jadi kalau mau nyerang-nyerang Ganjar Pranowo ada Nasaruddin Umar. Punya penetrasi kuat, orang penting di elit-elit NU dan seterusnya. kelas menengah dan terpelajar. Kenal semua orang. Cuman satu-satunya PR besarnya itu belum pernah muncul di survei. Popularitasnya tak ada, elektabilitasnya nggak ada. Kalau kita melakukan survei, kan ada pertanyaan terbuka. Kita tanya kira-kira yang muncul dalam pikiran masyarakat kita itu siapa yang layak jadi capres dan cawapres. Nasaruddin Umar sampai saat ini itu belum pernah muncul dalam radar pencapresan. Tapi saya nggak tahu. Kalau ke depan misalnya sudah mulai muncul deklarasi, mulai dukung relawan-relawan, dukungan-dukungan, ataupun acara bersama dengan Ganjar Pranowo, mungkin secara perlahan akan mulai menjadi perbincangan publik. Orang sudah mulai peduli dan tahu itu siapa Nasaruddin Umar. Pertanyaannya adalah apakah dalam rentang waktu mulai 2023 ini cukup waktunya untuk melakukan kampanye sampai bulan Februari tahun depan, Bang. Agak rumit, memang nggak mudah. Tapi yang jelas kunci utama siapapun pendamping Ganjar itu harus sesuai dengan keinginan Megawati Soekarno Putri. Percuma pintar, percuma hebat, percuma alim, atau percuma keren seperti Mahfud MD. Kalau tak masuk nominasi, selesai dan wassalam. Jadi memang faktornya itu adalah di Mbak Megawati Soekarno Putri. Kalau Ganjar kita udah paham tadi ya. Posisi yang paling tepat itu tadi dengan Mahfud MD misalnya atau Hovifah kan gitu. Kalau bicara kalangan NU gitu ya. NU dan Islam tradisional Nusantara kan kata Betul. Nah, persis. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.